Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, siswa-siswi SMP IT Insan Kamil Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, kita bersua kembali secara online, secara daring dalam mata pelajaran fikih di kelas 9. Kali ini kita akan membahas bab tentang ketentuan waris dan dari harta jenazah. Ini pertemuan kita pada semester kedua tahun ajaran 2021-2022. Pada video perdana setelah kita sempat offline dan kemudian sekarang kita online kembali. Mudah-mudahan pelajaran kita secara online tidak berlangsung lama dan kita bisa kembali melakukan pembelajaran secara offline. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua dijauhkan dari wabah corona. Mari kita bacakan basmalah dalam rangka kita memulai pelajaran ini agar Allah ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya guru kalian yang akan mengampu mata pelajaran ini, yang akan membimbing kalian. Saya Hafil Hanafi bin Ahmad. Silakan kalian persiapkan buku paket fikihnya dalam bab ketentuan waris dan harta jenazah. Kalian bisa buka pada halaman 99 di buku paket tentang ketentuan peninggalan harta jenazah. Nah, jika seseorang meninggal dunia, maka harta milik yang meninggal itu dipergunakan untuk satu untuk pembiayaan pengurusan jenazah, itu meliputi pembelian kain kafan, sabun, minyak wangi, kapur barus, dan lain-lain. Ya, termasuk tentu saja memberikan sekedar upah atau juga sekedar uang saku bagi mereka yang membantu, yang mungkin meninggalkan pekerjaan mereka sehingga mereka tidak bisa mencari nafkah. Tentu saja ini termasuk dalam kategori sedekah. Kemudian pembiayaan pengurusan jenazah juga meliputi pembelian papan ya untuk kubur, biaya penggalian kubur, dan biaya penguburan lainnya. Menurut Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, jika terjadi musibah kematian, hendaknya di rumah itu tidak menyelenggarakan makan-makan atau mengambil harta jenazah untuk menjamu orang-orang yang bertakziah. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan agar tetangga atau orang-orang yang bertakziah membawa makanan untuk keluarga yang mendapat musibah. Ketentuan peninggalan jenazah yang kedua itu, hartanya untuk apa? Untuk penyelesaian hutang jenazah. Jadi ada hutang kepada Allah, diantaranya kemungkinan ada nazar yang belum ditunaikan. Kemudian ada zakat yang belum dibayarkan. Apa itu zakat harta, mal, fitrah, ya, atau mungkin ibadah haji, padahal dia termasuk di dalam golongan orang yang mampu melaksanakan, tetapi dia belum melaksanakannya. Kemudian juga harus diselesaikan hutang jenazah kepada sesama manusia. Ini kategori dalam muamalah. Ya, catatan, jika jenazah tidak memiliki harta ya, atau hartanya tidak mencukupi untuk hutang-hutangnya, maka hutang itu menjadi tanggungan ahli waris dan harus menyelesaikannya. Maka dengan demikian, ahli waris tidak hanya mewarisi harta daripada jenazah, termasuk jika jenazah ini tidak memiliki harta, ahli waris juga harus menanggung atas hutangnya. Peninggalan harta jenazah juga dilaksanakan ya untuk pelaksanaan wasiat. Wasiat itu merupakan perkataan atau bukti tertulis semasa jenazah masih hidup dan harus dilaksanakan ketika dia meninggal dunia. Ketentuan wasiat di dalam hukum Islam itu paling banyak hanya sepertiga dari harta jenazah. Ya, paling banyak hanya sepertiga dikeluarkan sebagai wasiat, dan itu pun wasiat tidak boleh ditujukan kepada ahli waris.
Karena ahli waris punya ketentuan sebagai ahli waris yang sudah ditentukan berapa besarnya menurut dalil-dalil di dalam Al-Quran. Ketentuan tentang pelaksanaan wasiat ada di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa, surat keempat pada ayat 11. Kemudian pembagian harta waris, pengertiannya itu ya dari kata mawaris, dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari miras, yang artinya harta yang diwariskan. Jadi al-miras artinya harta yang diwariskan atau harta warisan. Ini berasal dari kata warisa yarisu, warsa turatha. Ya. Secara istilah kata mawaris adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ya, atau ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan pembagian harta pusaka bagi ahli waris menurut hukum Islam. Ilmu mawaris sama dengan istilah ilmu faraid. Jadi ilmu faraid adalah ilmu tentang pembagian harta warisan. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah ilmu faraid, orang yang meninggal dunia diistilahkan dengan sebutan al-muwarisun. Ya. Jadi yang sudah meninggal itu al-muwarisun karena dia meninggalkan warisan. Kemudian ahli waris atas orang yang meninggal dunia diistilahkan dengan al-warisun. Jadi kalau seorang tua meninggal kemudian ada ahli waris berupa anaknya, maka anaknya itu kategorinya al-warisun. Ya. Sementara almarhum disebut al-muwarisun. Kemudian harta peninggalan orang yang meninggal dunia, ya, harta warisan dalam istilah kita disebut dengan al-miras atau al-irs. Ilmu waris ini penting dipelajari. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah dari jalur periwayatan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ilmu waris atau ilmu faraid ini adalah separuh dari ilmu. Ilmu itu akan dilupakan orang dan yang mula-mula tercabut dari umat Islam. Dalil-dalil tentang ilmu waris diantaranya, ya, ini dalil yang banyak dibahas dan menjadi acuan yang sangat penting. Ya, surat An-Nisa ayat 7, surat An-Nisa ayat 11, dan surat An-Nisa ayat 12. Dari tiga ayat ini, bahkan terutama dari ayat 11 dan 12 surat An-Nisa, ya, para ulama, kemudian juga para mufasir, ya, men-breakdown atau juga merinci bagaimana hak-hak bagian daripada ahli waris. Nanti kita akan lihat, ya, tabelnya. Ini kandungannya itu, ya, dari An-Nisa ayat 7. Ini sebenarnya tabel ini sudah diberikan kepada kalian, tapi saya pikir tidak mesti lebih rinci saya sampaikan di sini karena sudah ada pada hard copy yang sudah kita bicarakan saat offline di kelas. Jadi kalian bisa membuka kembali tabel itu dan juga membacanya kembali. Ya. Ini dari An-Nisa ayat 7. Kemudian dari An-Nisa ayat 11, ya. Ini rinciannya. An-Nisa ayat 11. Berikutnya adalah masih An-Nisa ayat 11, ya. Kemudian An-Nisa ayat 12. Ya, An-Nisa ayat 12. Ini masih An-Nisa ayat 12. Ini masih An-Nisa ayat 12. Jadi intinya dari surat An-Nisa itu, terutama pada ayat 11 dan 12, itu ada ketentuan bagaimana misalnya istri atau janda, suami atau duda, anak perempuan, anak laki-laki, ayah kandung, ibu kandung, saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan seterusnya, berapa dia mendapat perolehan harta waris. Ada ketentuannya di sana. Ya, misalnya di 1/4, 1/8, setengah, 2/3, dan seterusnya. Dan itu nanti kita akan lihat bagaimana penerapannya di dalam pembagian waris pada slide berikut. Ya. Ini contoh pembagiannya. Bapak Fulan meninggal dunia.
ahli warisnya itu ada ibu kandung Bapak Fulan, jadi ibu kandung Bapak Fulan ternyata masih hidup, ya, sehingga berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian Bapak Fulan juga meninggalkan seorang istri, dan Bapak Fulan meninggalkan juga 2 orang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebanyak 104 juta rupiah. Sementara hutang Bapak Fulan sebesar 5 juta rupiah. Biaya pengurusan jenazah menghabiskan 3 juta rupiah. Maka sisa harta Bapak Fulan ya sebanyak 104 juta rupiah dikurangi hutang 5 juta dan dikurangi hutang pengurusan jenazah 3 juta rupiah, maka sisa harta Bapak Fulan sebesar 96 juta rupiah. Nah, tugas kita sekarang menghitung berapa masing-masing ahli waris mendapatkan harta warisan tersebut. Dari harta peninggalan sebesar 96 juta rupiah dari peninggalan Bapak Fulan kepada ahli waris ibu kandungnya, kepada seorang istri dan juga 2 orang anak laki-laki. Kita lihat, kita harus menganalisis dalil dulu karena 3 pihak ahli waris ini harus kita rujuk kepada dalil di dalam Al-Quran. Kita lihat ibu kandung Bapak Fulan itu mendapat 1/6 dari harta warisan. Rujukannya adalah surat An-Nisa ayat 11. Ya, silahkan kalian periksa kembali tabel hard copy yang sudah ada di tangan kalian. Yungto ya artinya juga berkaitan dengan kompilasi hukum Islam pada pasal 178. Jadi dengan demikian kandungan di dalam Al-Quran sudah dikodifikasi, sudah dibukukan, sudah dijadikan konon, sudah dijadikan bentuk perundang-undangan di dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian seorang istri mendapat 1/8 harta. Ini acuannya surat An-Nisa ayat 12, jungto kompilasi hukum Islam pada pasal 180. Kemudian 2 anak laki-laki mendapat sisanya, mendapat asobah. Artinya setelah harta warisan dibagikan kepada ibu kandung Bapak Fulan dan kepada istrinya. Artinya setelah harta itu diberikan kepada ibu kandung Bapak Fulan dan juga diberikan kepada istrinya, maka ada sisanya. Nah, inilah asobah atau juga harta sisa yang menjadi hak 2 anak laki-laki. Acuannya surat An-Nisa, Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, jungto kompilasi hukum Islam pada pasal 176. Dari tadi saya bicara KHI. Apa sebenarnya KHI? Ya. Kenapa ketika berbicara harta warisan, kenapa menyinggung KHI, menyinggung kompilasi hukum Islam? Saya berikan sedikit catatan tentang KHI di sini, karena ini penting bagi kita, ya. Karena KHI itu merupakan produk perundang-undangan yang berisi hukum Islam yang sudah diakui di dalam tata perundangan di Indonesia. KHI itu singkatan dari kompilasi hukum Islam. Jadi KHI adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab fikih 4 mazhab yang dibuat Mahkamah Agung bersama Kemendak ya pada tahun 1991. Jadi ini sebenarnya merupakan kodifikasi daripada hukum Islam. Nah, isi KHI ini terdiri dari 3 buku. Jadi buku pertama tentang hukum perkawinan, buku kedua tentang hukum kewarisan. Nah, yang kita bicara tentang waris tentu saja mengacu kepada buku 2 ini. Dan buku 3 di dalam KHI ini tentang hukum perwakafan. KHI ini sebagai pedoman atau menjadi hukum material bagi para hakim di dalam memutus perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Jadi secara litigasi ya, merupakan pedoman di dalam perselisihan hukum bagi muslim ya, dalam perkara-perkara perkawinan, dalam perkara waris, dalam perkara wasiat, hibah, wakaf, dan lain-lain. Nah, KHI ini
adalah bagian dari tata hukum nasional, bahkan sudah menjadi hukum positif di dalam Perundang-undangan Republik Indonesia. Karena sudah ditetapkan di dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Maka dengan demikian, KHI mempunyai kedudukan hukum yang kuat di dalam tata hukum nasional. Dan dia menjadi rujukan, dia menjadi hukum positif bagi para hakim di pengadilan agama di dalam memutus perkara-perkara yang diajukan kepada pengadilan agama yang terkait dengan masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan lain-lain. Kita kembali kepada soal yang tadi, ya. Soal yang tadi, kita lihat dulu, ya. Yang soal tadi, di mana ahli warisnya itu ada ibu kandung yang mendapat 1/6, seorang istri mendapat 1/8, dan 2 anak laki-laki mendapat asobah, mendapat sisanya setelah dikurangi kepada bagian ibu kandung dari almarhum dan juga setelah dikurangi dari istri almarhum. Kita lihat perhitungannya seperti ini. Bagian ibu kandung Bapak Fulan 1/6 harta, ya, sesuai dengan dalil di dalam Al-Quran dan juga di dalam KHI, dan bagian istri 1/8 dari harta. Sehingga asal masalah ada pada pecahan 1/6 dan 1/8. Ya. Ini berbeda pecahan ini. Karena berbeda 1/6 dengan 1/8, harus dicari kelipatan persekutuan terkecil KPK dari penyebut 6 dan 8. Jadi penyebut 6 dan 8 harus dicarikan KPK-nya, dicarikan kelipatan persekutuan terkecil. Atau menurut istilah fikih waris, ya, harus dicari asal masalahnya. Ya, karena pecahan dari 2 ahli waris ini berbeda. Maka penyebut 6 dan 8, KPK-nya ditemukan angka 24. Maka menjadi per 24. 1/6 harus dirubah menjadi kepada 1/24, per 8 juga harus dirubah kepada per 24. Kita lihat. Nah, sehingga rumus pembagiannya sebagai berikut. Bagian ibu kandung tadi 1/6. Ya, setelah KPK-nya ketemu angka 24, maka 1/6 kali 24. Maka ibu kandung mendapat 4. Artinya 4 bagian daripada 24. 24 itu adalah dianggap 1 daripada total harta warisan. Kemudian bagian istri adalah 1/8. 1/8 kali 24 mendapat 3. Artinya bagian istri mendapat 3 bagian dari 24 atau 3/24. Kemudian bagian anak laki-laki, ya, dari 24 ada dari total warisan, dikurangi bagian ibu kandung, ya, sebanyak 4/24, dan dikurangi bagian istri sebanyak 3/24. Maka 24 dikurangi 7 sama dengan 17. Maka dengan demikian bagian 2 anak laki-laki ini 17/24. Ya. Kita lihat rinciannya, ya, atau pembagiannya harta masing-masing ahli waris sebagai berikut. Bagian ibu kandung 4/24 kali 96 juta. Ya, karena kita lihat tadi sisa harta warisan dari Bapak Fulan sebesar 96 juta. Maka 4/24 kali 96 juta sama dengan 16 juta. Ini bagian ibu kandung. Kemudian bagian istri. Bagian istri itu karena dia mendapat 3/24. Berarti 3/24 kali 96 juta mendapat, ya, warisan sebesar 12 juta. Kemudian bagian 2 anak laki-laki ini merupakan asobah setelah dikurangi daripada bagian ibu kandung dan bagian istri. Ya, artinya bagian 2 anak laki-laki ini adalah 17/24 kali 96 juta. Maka bagian 2 anak laki-laki ini mendapat sebesar 68 juta.
Maka masing-masing anak laki-laki akan mendapatkan warisan sebesar 34 juta rupiah. Ya, saya kira itu rinciannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham, dan kalau tidak paham bisa diulang-ulang untuk menonton video ini. Nah, kita lihat ternyata ada PR di sini ya. Ini Bapak Pulan meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari ayah kandung Bapak Pulan, ya. Ayah kandung Bapak Pulan, jadi masih hidup ayah kandungnya, ya. Kemudian ayah kandung Bapak Pulan itu kalian bisa rujuk kepada surat An-Nisa ayat 11 atau juga di dalam KHI pasal 177 ya. Kemudian seorang istri, ini seorang istri ini bisa dirujuk kepada An-Nisa ayat 12 ya, atau KHI pasal 180. Kemudian ada dua anak. Nah, dua anak ini ternyata ahli warisnya itu ada anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi satu laki-laki, satu perempuan. Maka demikian ada kaidahnya, harus kalian ingat. Bagian dua anak laki-laki, bagian seorang anak laki-laki adalah besarnya sebesar 2 kali bagian anak perempuan. Atau dengan kata lain, bagian satu orang anak perempuan hanya setengah daripada bagian anak laki-laki ya. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Ini bagian anak laki-laki ini ya. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 11. Nah, harta yang ditinggalkan itu ada 208 juta. Sementara hutang Bapak Pulan 10 juta, biaya pengurusan jenazah 6 juta. Maka dari yang ditinggalkan itu harus dikurangi sebesar 16 juta. Jadi 208 juta dikurangi 16 juta, sisa harta Bapak Pulan untuk dibagikan kepada ahli waris sebesar 192 juta. Agar dihitung ya, masing-masing bagian daripada ahli waris tadi ya, dari ayah kandung, dari seorang istri dan juga 2 anak yang terdiri dari 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Silakan kalian kerjakan ya pada buku PR, dan pada saat offline insya Allah minggu depan kita akan periksa di kelas insya Allah. Kemudian juga ada PR yang harus kalian kerjakan, ini teori ya. Jadi modelnya adalah isian singkat ya. Ini saya bikinkan isian singkat dalam rangka membiasakan diri menghadapi PAT ya, penilaian akhir tahun, karena kemungkinan PAT kelas 9 model soalnya seperti ini. Jadi tidak pilihan ganda. Ada kemungkinan dengan model seperti ini, maka kita biasakan model seperti ini. Di sini pada slide ini ada 8 soal ya. Kemudian pada slide berikutnya ya, menggenapi menjadi 15 soal. Ini dari 15 soal teori ini yang berupa isian singkat. Acuannya bisa dilihat daripada, untuk jawabannya bisa dilihat dari video ini, bisa dilihat dari buku paket fikih, dan bisa dilihat ya dari hard copy tabel pembagian warisan berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 dan juga ayat 12, serta berdasarkan kompilasi hukum Islam yang sudah dibagikan kepada kalian semua. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berharap dengan ilmu waris ini menjadikan kita bisa berbuat adil dalam rangka membagi harta peninggalan. Saya kira itu, mari kita bacakan hamdalah agar kita tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.